Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Tiar Bestari dengan NPM 222151097 selaku moderator dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Bapak dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi, Bapak Depi Ardianugraha Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang terhormat, dan juga teman-teman kelas C mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai dimensi TIK dan cara kerja komputer digital. Tentunya dalam penyampaian materinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja langsung masuk ke materi yang pertama. Kepada pemateri saya persilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Wulan Nur Fitriani dengan NPM 222151080. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian TIK dan dimensi TIK. Secara terminologi, pengertian TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Dari penjelasan definisinya, terdapat dua aspek yang terdapat dalam TIK, yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah semua hal yang berhubungan dengan proses rekayasa penggunaan bantu untuk memproses data dan pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, untuk dimensi TIK, yang pertama yaitu ada definisi komputasi awan. Secara harfiah, definisi komputasi awan diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Cloud computing adalah gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis seringkali digunakan virtual disediakan oleh memanfaatkan media internet. Ada definisi komputasi awan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sarna DE 2011, komputasi awan adalah visualisasi infrastruktur yang menyediakan dan memelihara server virtual yang dapat ditingkatkan dan diturunkan sesuai permintaan. Yang kedua yaitu menurut Sullivan 2009 dalam The Definitive Guide to Cloud Computing. Cloud computing merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk penggunaan secara fleksibel dari server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan. Selanjutnya ada contoh komputasi awan. Yang pertama yaitu layanan publik, contohnya seperti email, Google Email, Hotmail, dan Microsoft Windows Live. Yang kedua yaitu ada layanan storage, contohnya yaitu Dropbox, SkyDrive, Media Form. Yang ketiga yaitu layanan aplikasi, contohnya Google Docs dan Zoho Office. Adapun juga manfaat komputasi awan, yang pertama yaitu relatif rendah, yang kedua yaitu aksesibilitas, yang ketiga yaitu mudah dikelola, yang keempat yaitu komunikasi menjadi lebih mudah, ya, dan yang terakhir yaitu kontrol dokumen. Sekian dari saya
kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Kepada presentator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama yaitu ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Program bantu ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Yang ketiga yaitu ada perangkat lunak aplikasi, di mana ia adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh perangkat lunak komputer. Yang pertama ada Microsoft Windows, Linux, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Google Chrome, dan Adobe Acrobat. Yang selanjutnya ada perangkat keras. Perangkat keras adalah semua bagian PC komputer dan ini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya seperti perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Contoh perangkat keras komputer, yang pertama yaitu ada keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Yang kedua yaitu ada mouse, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Yang ketiga itu ada scanner. Ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Yang kedua yaitu ada hardware process device, yang dimana yang pertama yaitu ada CPU. Ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output. Yang kedua yaitu ada PGA, merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga yaitu ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Yang selanjutnya yaitu ada hardware output. Yang selanjutnya yaitu ada hardware strong device. Yang pertama yaitu ada hard disk, berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang benar. Yang kedua yaitu ada flash disk, berfungsi sebagai alat penyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkannya ke komputer atau media lainnya. Yang ketiga yaitu ada optical disk, media menyimpan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Yang keempat yaitu ada hardware peripheral, yang dimana yaitu ada modem. Ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Yang terakhir ada hardware output device. Yang pertama ada monitor, yaitu mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap
pengusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan. Yang kedua yaitu ada printer. Printer seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian hardware sebelumnya sebagai komponen output atau bentuk realisasi dari perintah. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Yang terakhir ada proyektor. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Baik, terima kasih kepada presentator kedua atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu transaksi digital dan data digital yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Transaksi digital merujuk pada proses pertukaran atau transfer nilai yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pembayaran online, belanja online, transfer uang elektronik, dan lain sebagainya. Transaksi digital menghilangkan kebutuhan akan pertukaran fisik uang atau dokumen dan memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas perdagangan atau pembayaran dengan cepat dan mudah melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet. Ada beberapa aspek penting dalam transaksi digital. Yang pertama, identifikasi. Pihak yang terlibat dalam transaksi digital harus teridentifikasi secara unik untuk memastikan keamanan dan validitas transaksi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan nama pengguna, kata sandi, atau metode autentikasi lainnya. Yang kedua, keamanan. Transaksi digital harus dilindungi dari ancaman keamanan seperti pencurian informasi pribadi atau penipuan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan enkripsi data, sertifikat keamanan, atau metode keamanan lainnya. Yang ketiga, pembayaran. Transaksi digital memerlukan metode pembayaran elektronik seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, atau menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin. Yang keempat, pengiriman atau pengiriman informasi. Produk fisik atau informasi elektronik yang dibeli atau ditransfer harus disampaikan dengan aman kepada pihak yang tepat. Ini dapat dilakukan melalui email, unduhan, pengiriman pos, atau layanan pengiriman fisik. Untuk melaksanakan transaksi digital, ada beberapa sistem yang digunakan, seperti dompet elektronik, yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mentransfer uang melalui perangkat mereka, serta gateway pembayaran yang memfasilitasi proses pembayaran online dengan menghubungkan toko online atau pedagang ke jaringan bank atau penyedia perantara pembayaran lainnya. Bagi banyak orang, transaksi digital telah menjadi pilihan yang populer karena kenyamanan, efisiensi, dan kecepatan yang ditawarkannya. Dalam era digital ini, transaksi digital terus berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita yang semakin terhubung secara digital. Baik, selanjutnya kita masuk ke data digital. Data digital merujuk pada informasi atau kumpulan informasi yang disimpan dalam bentuk digital atau elektronik. Data ini tidak ada dalam bentuk fisik atau materi, tetapi diwakili oleh bit-bit digital yang terdiri dari angka 0 dan 1. Data digital dapat mencakup teks, gambar, suara, video, dokumen, presentasi, basis data, dan banyak lagi. Keunggulan utama data digital adalah bahwa dapat dengan mudah disimpan, disalin, dan ditransmisikan melalui media digital seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, atau jaringan komputer. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang data digital. Yang pertama, digitalisasi. Digitalisasi adalah proses mengonversi data analog atau fisik menjadi format digital yang disebut digitalisasi. Misalnya, proses mengkonversi buku tradisional menjadi format e-book. Yang kedua, komputerisasi. Data digital sebagian besar dapat diakses, dikelola, dan diproses dengan bantuan komputer atau perangkat elektronik. Perangkat lunak dan aplikasi komputer digunakan untuk manipulasi dan analisis data digital. Yang ketiga, pengolahan dan analisis. Data digital dapat dianalisis dan diproses dengan menggunakan algoritma, kecerdasan buatan atau AI,
atau dengan teknik pemrosesan data lainnya untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang berarti. Yang keempat, pengaturan dan manajemen. Data digital dapat diatur dan dikelola melalui basis data, sistem manajemen konten, atau sistem manajemen informasi lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur, mencari, menyimpan, dan membagikan data dengan mudah. Yang kelima, replikasi dan redundansi. Data digital dapat dengan mudah direplikasi dan disimpan di lokasi yang berbeda sebagai bentuk cadangan atau untuk memastikan ketersediaan data yang tidak terganggu. Yang keenam, keamanan. Keamanan data digital sangat penting untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Teknik enkripsi, autentikasi pengguna, dan perlindungan data lainnya digunakan untuk menjaga keamanan data. Data digital telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi. Meningkatnya digitalisasi dan teknologi informasi telah menciptakan ledakan data yang besar dan peningkatan potensi dalam memanfaatkan data untuk kepentingan bisnis, penelitian, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya kepada presentator saya persilahkan. Moderator yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu akses internet. Akses internet adalah suatu individu atau kelompok untuk tersambung ke jaringan menggunakan terminal komputer atau perangkat lainnya. Akses ini kemudian digunakan untuk mendapatkan layanan tertentu seperti surat elektronik dan World Wide Web. Akses internet dijual oleh penyedia jasa ISP yang menawarkan konektivitas dengan teknologi dan kecepatan transfer data yang bervariasi. Beberapa organisasi termasuk lembaga pemerintah mulai menyediakan akses nirkabel dan jaringan tetap secara gratis. Ketersediaan akses internet awalnya cukup terbatas. Pada 1990, hanya 0,049% populasi di dunia yang dapat mengakses internet dan setengahnya berasal dari Amerika Serikat. Namun pada awal abad ke-21, negara-negara berkembang mulai dapat menggunakan teknologi pita lebar yang cepat. Hingga 2014, banyak 41% populasi dunia memiliki akses ke internet. Teknologi pita lebar hampir dapat digunakan di seluruh dunia dan kecepatan koneksi rata-rata global melebihi 1 megabit per detik. Jenis akses internet. Next, yang pertama ada akses tetap. Jenis akses ini mengacu pada akses internet yang terhubung secara permanen ke jaringan, seperti menggunakan melalui koneksi kabel atau DSL. Akses tetap umum lebih stabil dan dapat memberikan kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada akses internet. Akses yang bergerak. Akses bergerak merujuk pada akses internet yang dapat digunakan saat pengguna dalam perjalanan. Contoh akses bergerak termasuk koneksi nirkabel melalui WiFi publik atau jaringan seluler yang dapat digunakan melalui perangkat seluler atau modern portable. Yang terakhir yaitu ada akses terbatas. Beberapa layanan internet seperti hotspot WiFi atau jaringan seluler yang berbayar dapat memberikan akses terbatas dalam hal waktu atau kuota data. Pengguna perlu membeli akses tersebut atau memiliki langganan untuk dapat menggunakannya. Next, untuk mengakses internet. Yang pertama yaitu cara mengakses internet melalui komputer atau laptop. Pengguna dapat mengakses internet melalui komputer atau laptop yang terhubung ke jaringan. Pengguna dapat menggunakan koneksi kabel, DSL, Wi-Fi, atau jaringan seluler untuk terhubung ke internet. Kedua, ada cara mengakses internet melalui perangkat seluler. Selain komputer atau laptop, internet juga dapat diakses melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Pengguna dapat menggunakan jaringan seluler atau terhubung ke Wi-Fi untuk mengakses internet.
Yang ketiga ada melalui router Wi-Fi. Jika pengguna memiliki jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor, mereka dapat terhubung ke internet melalui router Wi-Fi. Router Wi-Fi akan meneruskan sinyal internet dari penyedia layanan ke perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Dan yang terakhir ada melalui tempat umum. Untuk mengakses internet, banyak tempat umum seperti kafe, hotel, ataupun pusat pembelanjaan yang menyediakan akses Wi-Fi publik bagi pengunjung. Pengguna dapat mengakses internet melalui jaringan Wi-Fi ini dengan menggunakan perangkat mereka. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kelima atas pemaparan materinya. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Kepada presentator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai cara kerja komputer digital. Yang pertama yaitu ada mengenai prinsip dasar sistem komputer. Prinsip dasar sistem komputer dapat digambarkan dengan 3 bagian utama, yaitu ada CPU, memori, dan juga perangkat input dan output. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak komputer. Dilansir dari Stanford University, CPU menjalankan kode aktif dan memanipulasi data, sedangkan komponen lain memiliki peran yang lebih pasif seperti menyimpan memori. Yang kedua yaitu ada memori. Memori merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan. Yang terakhir yaitu ada perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer. Sedangkan perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Next. Untuk cara kerja komputer sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada mengambil informasi atau input. Yang kedua yaitu ada penyimpanan informasi. Yang ketiga mengolah informasi. Dan yang keempat yaitu ada menyimpan informasi. Mengambil informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner 0 dan 1. Yang kedua yaitu ada penyimpanan informasi, atau juga bisa dikatakan penyimpanan. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada 2 jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM atau bisa disebut random access memory dan juga memori persisten. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM karena RAM adalah penyimpanan data yang sedang aktif. RAM bekerja sangat cepat. Ia dapat menyimpan 1 byte data hanya dalam waktu 1 nanodetik saja. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan dahulu dalam RAM, atau saat sedang membuka tab browser, semua tab yang sedang dibuka disimpan dalam RAM. Yang ketiga yaitu ada mengolah informasi atau pemrosesan. Data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori, artinya CPU tidak mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Dan yang terakhir yaitu ada menyimpan informasi atau penyimpanan. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Contoh memori persisten adalah
hard disk, dan juga flash drive. Dalam memori persisten, data byte akan disimpan dalam bentuk file atau folder. Data atau informasi dapat disimpan dalam waktu lama dan dapat diakses lagi sewaktu-waktu oleh pengguna. Keberadaan penyimpanan resisten inilah yang memungkinkan kita menyimpan foto, video, file, dan folder dalam format apapun di komputer. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator terakhir atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.